Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di hari Jumat hari ini 6 November 2020 bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita berjumpa lagi menimba ilmu di acara Sharing Parenting bersama konselor bidang parenting dan keluarga kita di satu-satunya channel TV kita tercinta yakni Al Abidin TV. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita yang menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda dan pemirsa Al Abidin TV, bagaimana kabarnya? Sehat semua dan tetap semangat? Beberapa pekan sudah kita lewati, banyak ilmu parenting yang sudah kita dapat dan pelajari. Kali ini bertemu dengan saya, Miss Eka dari TKII Al Abidin Boyolali, akan menemani selama 1,5 jam ke depan dalam acara sharing parenting kali ini dengan tema 6 kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Nah, bisa jadi ayah bunda dan pemirsa Al Abidin TV, kita sudah merasa perfect dalam mendidik anak. Tetapi belum tentu pola asuh kita adalah sesuai dengan tumbuh kembangnya dan sesuai dengan arah yang benar. Nah, disinilah kita akan mengupas tuntas lebih dalam lagi bersama konselor bidang parenting dan keluarga kita yang saat ini sudah hadir menemani saya di sini. Assalamualaikum Miss Farida, Bunda Farida. Sepertinya hari ini jenengan terlihat sehat dan ceria ya. Sangat berseri memakai pink-pink bersama saya. Ya. Kali ini Bunda Farida kita akan membahas tema yang sama seperti pekan lalu. Pekan lalu sudah dijelaskan ya, sudah dipaparkan ada 3 kesalahan dalam mendidik anak. Yang pertama adalah mendidik anak tanpa konsep. Lalu yang kedua, tidak mengikuti perkembangan anak. Dan yang ketiga adalah tidak konsisten. Nah, ayah bunda sudah penasaran ini bunda. Apa saja ya 3 poin selanjutnya dalam mendidik anak? Nah, kita langsung kumpas tuntas bersama Bunda Farida. Silakan Bunda Farida. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu anna Muhammadan. Ya bunda, ala yang saya hormati dimanapun ya bunda, alhamdulillah kita bisa mulai lagi sharing lagi, berbagi ilmu dan berbagi semangat dalam mendidik anak-anak. Semoga ya bunda dalam kondisi sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, Betul. tetap berolahraga ya, kemudian menjaga makanan minuman yang diasup karena itu pertahanan kita. Dan mungkin masih berkumpul ya bersama dengan keluarga, semua anak berkumpul karena memang dianjurkan untuk meminimalisir bepergian dan lebih banyak untuk diam di rumah dalam rangka untuk menahan diri tidak banyak berinteraksi dengan banyak orang. Ini memang membutuhkan kesabaran kita, terutama ayah bunda yang mempunyai putra yang masih kecil, yang mungkin sudah rewel gitu ya, sudah pengen pergi, pengen sekolah, pengen bermain sama teman-temannya. Ini butuh kesabaran yang luar biasa untuk tetap menjadikan anak-anak bahagia dan nyaman berada di rumah. Insya Allah kalau kita selalu memberikan keceriaan di rumah, memberikan kebahagiaan, insya Allah nggak bosen. Ya walaupun kadang ada rasa bosen wajar gitu ya, tetapi selama kita memberikan kebutuhan mereka, kebutuhan berupa kebahagiaan, ya sudah cukup. Karena sebenarnya yang dicari adalah kebahagiaan, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Sebenarnya yang dicari itu sama, Kebahagiaan. kebahagiaan. Iya, jadi ketika anak itu sudah berbahagia di rumah, ini akan meminimalisir keinginan anak untuk mencari kebahagiaan di luar. Nah, ini kita akan kembali melanjutkan ya materi kita kemarin. Kita mengevaluasi diri sebenarnya apa sih
kesalahan-kesalahan yang mungkin bagi kita nggak sengaja gitu ya, atau tidak tahu bahwa itu salah, bahwa itu tidak baik untuk anak-anak kita. Kita tidak sadar. Gitu. Nah ini pentingnya bagi kita untuk terus belajar. Karena dalam perkembangan anak itu akan selalu ada perubahan-perubahan. Nah karena anak berubah, anak berkembang, maka ilmu kita pun juga harus berubah. Ikut berkembang sesuai dengan usia anak kita. Tentu anak 1 tahun pola asuhnya beda dengan 3 tahun, 3 tahun beda dengan 5 tahun, dan seterusnya. Apalagi anak sudah remaja, apalagi anak sudah dewasa, dan ini nanti akan susul menyusul gitu ya. Nanti adiknya lagi ada, sehingga memang kita sebagai orang tua harus terus menerus belajar selain mengikuti perkembangan usia anak, mengikuti perkembangan zaman, dan juga ternyata menyesuaikan karakter anak masing-masing. Nah, ini karena memang begitu kompleks gitu ya, banyak sekali yang harus kita pelajari ketika mendidik anak. Kesempatan kita untuk belajar sebagai orang tua ini memang harus kita upayakan. Di tengah kesibukan kita dalam bekerja, mencari nafkah, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap bekerja dalam kondisi yang terbatas gitu ya. Ini memerlukan perjuangan bagi kita. Di saat yang sama kita juga harus tetap memperhatikan pola asuh kita kepada anak-anak, karena di saat seperti inilah kita sebagai orang tua sebagai aktor utama dalam pendidikan anak-anak. Yang selama ini ketika anak bersekolah ya kita banyak dibantu oleh para guru di sekolah, tapi kemudian ketika anak-anak belajar di rumah ya kita yang menjadi guru yang sebenarnya gitu. Jadi sambil belajar sambil mempraktekkan, dua hal sekaligus yang harus kita jalankan sebagai orang, dan tidak ada yang tidak mungkin ya, asalkan kita memang benar-benar serius, kita terus bersemangat bersama pasangan, semua bisa kita lalui bersama karena kita nggak sendirian gitu ya. Ya hampir semua orang tua di dunia yang mengalami hal yang sama seperti ini. Kita harus bersabar sampai pandemi ini berakhir. Ya, sampai kapan? Wallahualam. Wallahualam, nggak ada yang bisa memastikan gitu ya, apakah nanti 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Wallahualam bisawab. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas, ayah bunda semuanya, peran orang tua, terutama ibu, ini sangat menentukan pola asuh di dalam keluarga, termasuk juga menentukan dan mempengaruhi kapan pandemi ini akan berakhir. Banyak sekali share-sharean di media sosial ya yang menyampaikan pesan. Judulnya ini pesan ibu gitu ya. Jangan lupa pesan ibu 3M gitu. Memakai masker ya, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan. Judulnya itu pesan ibu. Kenapa kok bukan pesan bapak ya? Gitu. Ya karena memang ibu lah yang mempunyai peran terbesar dalam mendidik anak. Bukan pesan nenek, bukan pesan saudara, tapi pesan ibu. Jadi peran ibu sangat penting sekali untuk segera menjadikan pandemi ini berakhir ya. Jadi peran kita sebagai orang tua, sebagai ibu ini memang luar biasa. Ketika kita benar-benar menjaga anak-anak kita, kemudian menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, menjadikan anak tetap nyaman dan bahagia di rumah, ya insya Allah dengan kesabaran ibu, pandemi ini akan berakhir ya. Jadi memang luar biasa peran sebagai ibu. Nah, baik ayah bunda semuanya, kita akan melanjutkan kembali materi kita pada kemarin. Kalau pekan kemarin kita sudah membahas 3 yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Eka gitu ya, kita akan melanjutkan lagi. Masih ada sebenarnya sih nggak cuma 6 gitu ya, karena
kehidupan kita itu berbeda-beda. Tingkat permasalahan setiap rumah tangga, setiap orang tua itu juga berbeda-beda. Nah, ini pada saat ini akan kita sharingkan, akan kita bahas 3 lagi yang bisa jadi ayah bunda juga mengalami hal yang sama. Atau mungkin bagi adik-adik, bagi teman-teman yang belum menikah gitu ya, ataupun mama muda yang masih dalam proses menantikan momongan ya, ini sebagai ilmu, sebagai pengalaman, kesalahan apa sih yang harusnya tidak dilakukan oleh orang. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Baik ayah bunda, yang keempat berarti ya, gitu. Kemarin sudah ada 3, sekarang yang keempat. Apa sih kesalahan orang tua? Yaitu tidak memperhatikan kata kalimat yang terucap dari orang tua. Ini merupakan sarana yang sangat luar biasa penting dalam pembentukan karakter anak dengan kalimat. Tapi terkadang karena berbicara ini mudah sekali, berbicara itu tidak memerlukan energi, terkadang spontan apa yang ada dalam pikiran, ya udah langsung diucapkan begitu saja. Padahal kalimat atau kata-kata itu sangat mempengaruhi pertumbuhan pola pikir dan suasana hati anak-anak. Ada satu ungkapan di bahasa Indonesia gitu ya, lidah tak bertulang. Iya, lidah tak bertulang. Jadi saking lenturnya, saking mudahnya untuk berkata-kata, memang nggak bertulang. Jadi ya sudah gitu ya, mudah sekali untuk berkata-kata tanpa memikirkan sebenarnya apa sih efek ketika kita itu tidak menyaring dan tidak memperhatikan kata-kata kita. Misalnya, ini kita belajar dari beberapa kasus yang ada di masyarakat kita ya, yang ini saya mengingatkan kembali kepada kita semuanya ya, tentang satu panggilan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang tua, yaitu apa? Panggilan negatif. Ketika anak kita itu sering terlambat, sering berlama-lama dalam mengerjakan sesuatu, mungkin karena saking jengkelnya anak dibilangin itu udah berkali-kali nggak nurut juga gitu ya, akhirnya ada satu ungkapan kepada anak kita, kamu ini emang anak lambat gitu ya. Jadi memberikan label kepada anak, kamu ini memang anak lambat, semuanya serba lambat, mandi juga lambat, makan juga lambat, semuanya serba lambat. Karena sudah demikian marah pada anak, akhirnya memberikan label. Nah, kalau kemudian orang tua memberikan label, entah itu kamu anak pelupa, kamu anak bandel, kamu anak telatan, dan semua label yang lainnya, malah ternyata ya, label yang diberikan kepada anak kita itu semakin menguatkan karakter sesuai dengan labelnya. Misalnya kita memberikan label kepada anak kita, kamu ini memang pemalas, disuruh bantu mama nggak mau ya, disuruh belajar ogah-ogahan, disuruh sholat selalu menunda-nunda. Memang anaknya lama ketika mengerjakan sesuatu, kelihatannya malas. Nah, bundanya kemudian marah, memberikan label, kamu ini emang anak pemalas. Gitu. Apa yang diungkapkan oleh bunda, oleh orang tua kepada anak, ini anak akan langsung menyerap kata-kata itu, tersimpan di dalam memorinya, kemudian membentuk pola pikirnya, yang akhirnya dari pola pikir aku emang anak pemalas.
Bahaya ya. itu akan masuk gitu ya Miss Eka ya, akan masuk ke dalam tubuh anak, Serap. diserap dan akhirnya diwujudkan. Iya. Gitu. Diwujudkan akhirnya apa yang terjadi ayah bunda? Anak akan semakin malas gitu. Semakin kita sering memberikan label kepada anak, maka karakter yang kita ucapkan kepada anak itu akan semakin kuat. Semakin sering kita mengucapkan, kamu anak pemalas. Oke, ada satu jas kepada anak kita. Besoknya lagi dibilangin lagi, kamu ini emang males gitu ya. Ketemu eyangnya, eyang ini loh anaknya ini, cucumu ini emang anaknya males. 3 kali, nanti ketemu siapa lagi, semakin sering ya, semakin sering kalimat itu diterima oleh anak, maka pembentukan karakter menjadi anak malas ini semakin kuat lah. Nyata ya. Iya, anak akan semakin berusaha untuk mewujudkan Malasnya itu. Emang aku anak pemalas gitu. Lah berarti apa? Apakah itu akan merubah karakter anak menjadi anak yang rajin? Tidak. Malah justru kontraproduktif dengan apa yang kita inginkan. Kan kita maunya ya memberikan label itu agar anak ini nggak males. Kamu ini emang anak males. Coba lihat adikmu misalnya gitu ya. Apalagi dibanding-bandingkan seperti itu. Bukannya anak jadi rajin, bukannya anak itu jadi tersadar, tapi malah justru yang terjadi anak akan semakin malas mengikuti label yang kita berikan kepada anak kita. Itu satu contoh ya ayah bunda ya, satu contoh sehingga janganlah, Masya Allah, jangan sampai kita memberikan label negatif kepada anak kita. Memang sih namanya anak itu kadang bikin emosi, kadang bikin marah. Namanya juga anak ya Miss Iya, Eska. betul Mungkin nggak ada orang tua yang kemudian tidak pernah sama sekali marah. Gitu ya. Luar biasa itu. Iya, kalau anaknya nanti semua baik-baik, nanti dikira anak malaikat malah gitu ya. Bukan anak manusia, tapi anak malaikat. Kok nggak pernah bikin marah. Namanya anak, wajar lah seperti itu. Mungkin dia rewel ya, bisa jadi moodnya lagi nggak baik, akhirnya dia tidak menuruti kita. Ada saja hal-hal yang membuat kita itu jadi emosi. Nah, itulah tugas kita sebagai orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. Tidak ada proses pendidik anak itu begitu kita nasihati satu kali terus langsung anaknya berubah jadi baik ya. Nggak ada. Semua proses itu harus dilalui oleh orang tua. Proses yang dilalui dengan kesabaran. Nah ini pernah saya sampaikan dulu ya. Ketika mendidik anak, ini kita membentuk sesuatu yang gaib. Yaitu apa? Pola pikirnya, karakternya, sifatnya. Ini gaib, nggak kelihatan gitu. Beda kalau kita bikin roti ya. Bikin roti sih ya ada telur, ada tepung, ya. Ada gula dan sebagainya. Itu real, ada bendanya, itu mudah gitu. Tapi kita membentuk jiwa anak. Jadi tidak mudah terus kemudian seperti membalik telapak tangan, nggak bisa. Harus dengan proses, harus dengan kesabaran. Yang jelas, jangan uji coba. Maksudnya bagaimana Bu? Kalau bikin roti sih bisa ya, uji coba. Trial terus ya. Ini bikin pertama gagal, besok bisa bikin lagi. Iya betul. Gitu. Bahannya ada. Iya, beli lagi sih gampang, tetap bisa dimakan mungkin walaupun bentuknya nggak karuan gitu. Tapi kalau untuk anak, coba deh aku perlakukan gini nanti jadinya apa. Coba deh aku perlakukan seperti ini jadinya apa. Kalau kita itu coba-coba, tentu hasilnya berantakan. Dan ini yang kita pertaruhkan adalah masa depan anak kita. Kehidupan anak kita ke depan. Sampai mereka dewasa, sampai mereka menikah, dan selanjutnya. Jadi mendidik anak ini tidak bisa coba-coba gitu ya. Tidak hanya sekedar ilmu yang didapat sekedarnya, tapi memang harus benar-benar dengan ilmu yang benar. Bagaimana sih mendidik anak yang benar seperti itu?
termasuk dalam pemilihan kata-kata. Nah, ini kita diingatkan gitu ya tentang proses pembentukan manusia ketika Allah itu menitipkan ruh ke dalam janin seorang ibu, maka organ pertama yang Allah sempurnakan adalah pendengaran. Sebelum penglihatan, ya, sebelum indera yang lainnya, Allah ciptakan pendengaran ini lebih awal. Karena apa? Dari mendengar inilah anak akan merasakan apa yang terjadi di dunia di sekitarnya. Sehingga para ibu yang sedang hamil, ayah yang istrinya sedang hamil, dianjurkan untuk sering-sering memperdengarkan Al-Quran, ya. Sering memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata penyemangat, pujian. Karena apa? Janin yang masih ada di dalam kandungan itu sudah bisa mendengar. Dan itu langsung masuk ke memori otaknya. Ini kan luar biasa. Ini pertama kali yang diciptakan Allah sebelum organ yang lainnya. Nah, ini kan sebenarnya pelajaran bagi kita. Kita disuruh menjadi orang tua yang baik itu sebelum anak kita lahir. Dari apa? Dari ucapan. Jangan sampai kita memberikan ucapan yang tidak baik untuk anak kita. Misalnya, seorang ibu yang sedang hamil, terus bertengkar, si ibu ini bertengkar dengan ayahnya. Dengar nggak si janin ini? Dengar gitu. Dengar, dia mendengarkan suara yang keras, ayahnya sedang marah, ibunya sedang membantah, ya. Terjadi pertengkaran. Janin yang ada di dalam rahim ini akan merasakan kegelisahan, akan merasakan sedih. Karena dia mendengar, walaupun belum tahu wajah ayahnya gimana, wajah ibunya gimana, tapi dia sudah bisa mendengar, dia sudah bisa merasakan. Ini adalah pendidikan pertama kali yang diberikan orang tua kepada anak yang belum lahir, yaitu apa? Dari pendengaran. Untuk itu memang banyak sekali ya nasihat-nasihat yang kita terima ketika ibu hamil itu harus dijaga, ya, jangan sampai kemudian ibu ini mengucapkan kalimat yang negatif atau orang-orang yang di sekitarnya ini membuat suara-suara yang keras yang bisa mengganggu kenyamanan si janin. Ini di dalam rahim sudah seperti itu. Nanti dilanjutkan nanti pasca si janin ini sudah lahir gitu ya, maka pendengaran ini akan terus bekerja selagi yang lain belum sempurna, ya. Dari penglihatan gitu ya juga belum sempurna banget gitu ya. Tapi pendengaran ini sudah demikian tajam untuk mendengarkan kata-kata dan suara yang ada di sekitarnya. Jadi suara ini menjadi metode pertama kali untuk membentuk karakter anak. Nah, kalau kita mengingat betapa Masya Allah ya, Allah sudah mempersiapkan sebenarnya proses pendidikan itu dari pendengaran, betapa kita itu disuruh untuk berhati-hati dalam berbicara, dalam memilih kalimat, karena apa yang diucapkan ibu itu langsung berpengaruh kepada karakter si anak. Termasuk apa yang didengar anak dari dunia sekitarnya. Mungkin ada eyangnya di sekitarnya, ada ayah, ada tante, siapapun gitu ya, yang memberikan suara itu akan langsung diterima, ditangkap oleh otak anak, kemudian terserap ke dalam memorinya. Ini para salafus soleh dulu sudah banyak memberikan tausiah kepada kita bagaimana penjagaan bayi itu memang benar-benar luar biasa gitu ya. Sampai kemudian kita belajar dari sirah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih bayi, beliau itu dibawa ke desa untuk disusui. Karena apa? Salah satu lingkungan yang sangat bagus yang tidak terdapat di kota itu adalah dari kata-kata. Jadi orang di desa ya,
yang di sekitaran penduduk Halimah Sa'diyah yang mengasuh Rasulullah itu, kata-kata yang diucapkan ini masih kata-kata yang murni, Santun. yang santun, yang sopan. Kita kan juga di Indonesia merasakan hal yang Iya, sama gitu ya, betul. Miss Eka ya. Suasana di desa itu Bisa berbeda. lebih santun, kata-kata yang diucapkan itu lebih sopan seperti itu. Itu karena memang sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan karakter anak pada awal pertama kali. Jadi, dan ini juga sampai seterusnya gitu ya. Terutama ayah bunda, ketika kita sedang diuji emosinya oleh anak kita. Yang tadi yang saya sampaikan, namanya anak itu kadang bikin emosi, bikin ya Allah ini anak sudah dibilangin nggak nurut-nurut ya. Ya namanya anak seperti itu. Mungkin kalau dalam suasana wajar normal kita bisa mengontrol kata-kata kita. Tapi kalau udah emosi, udah marah, kadang-kadang teori itu sudah lupa menguap entah kemana. Yang dibilangin kita harus bicara positif gitu ya. Tapi kalau udah anak bandel ya emosi ya itu yang terkadang kita lupa. Sehingga pentingnya kita itu untuk belajar mengendalikan diri. Belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan kata-kata. Terutama bunda, terutama ibu. Yang memang Allah takdirkan seorang ibu itu mempunyai kemampuan berbicara 3 kali lipat dibanding dengan ayah. Nah, ayo kita evaluasi masing-masing gitu ya. Yang lebih banyak bicara itu ayah atau ibu? Maka semuanya menjawab ibu. Saya gitu angkat ya. tangan bunda. Ya, ngaku saya juga. Ya karena memang itulah Allah sudah mentakdirkan perempuan, seorang ibu itu mempunyai kemampuan berbicara 3 kali lipat dibanding dengan ayahnya. Ibu yang sering berbicara. Nah, kontrol seorang ibu ini sangat penting sekali. Jangan sampai kemudian kemampuan berbicaranya yang 3 kali lipat ini kemudian tanpa kontrol. Karena ini berbahaya ya. Berbahaya kalau seorang ibu memberikan kalimat negatif kepada anak itu dari hati. Karena apa? Itu bisa menjadi doa. Ya, bisa menjadi doa. Kan Allah itu akan mengabulkan doa itu yang disampaikan dari hati. Ya. Nah, kalau ibu ini marahnya marah beneran, sebenarnya sih mungkin kita kalau ditanya dalam kondisi normal gitu ya, nggak ada ibu itu yang marahnya itu sampai dari hati ya, yang sampai emosinya ini kok sampai benar-benar diungkapkan dari hati. Biasanya sih marahnya itu cuman secara verbal, cuman ya sekedar melampiaskan emosi gitu. Tapi kalau sudah dari hati, marahnya ini Masya Allah, na'udzubillah, jangan sampai terjadi seorang ibu kemudian yang emosi, benar-benar emosi mengucapkan kata-kata negatif. Karena itu bisa menjadi doa. Dan doa ibu itu makbul. Ya misalnya, ini kan lagi masa pandemi seperti ini, anak disuruh belajar, cuman iya tapi nggak pernah dilaksanakan, malah main game gitu. Udah diingatkan sekali nggak jalan, 2 kali nggak jalan, 3 kali nggak jalan, udah lebih dari 3 kali ibunya lagi repot ya, udah puncak emosinya. Ini contoh, jangan ditiru ya. Ibu udah marah langsung main game terus, kamu besok jadi gelandangan apa? Na'udzubillah min dzalik. Ini doa. Seorang ibu yang mengucapkan kalimat negatif, apapun yang diucapkan itu dalam keadaan emosi, tidak stabil, bisa jadi doa. Kita nanti bisa terjadi beneran anaknya jadi gelandangan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kontrol kata-kata. Jangan sampai walaupun emosi kayak apapun, jangan sampai seorang ibu itu mengeluarkan kata-kata negatif. Dan ini butuh latihan ya. Mungkin bunda yang sedang menyaksikan ini merasa, oh iya ya aku kok selama ini kalau emosi udah gitu nggak mikir
menyaring kata-kata yang apa yang mau diungkap, udah yang ada di pikiran udah langsung diungkapkan semuanya. Ayo kembali, kendalikan diri, kontrol kata-kata. Kata-kata ibu itu doa. Nah ini ada satu kisah yang luar biasa yang kita bisa belajar ya ayah bunda. Ini kisah nyata Miss Eka ya. Dan pelakunya masih hidup sampai Masya sekarang Allah. gitu. Bagaimana tuh? Ya, kita belajar dari kisah Imam Sudais, seorang imam besar di Masjidil Haram. Ya, ketika Sudais kecil, ini ternyata sama dengan anak yang lainnya, yang nggak bisa diem gitu. Jadi tangannya ini selalu bergerak, kakinya bergerak ya. Namanya anak kinestetik gitu ya. Memang sangat aktif. Nah, suatu saat ada tamu yang datang ke rumah keluarga Sudais, dan kebiasaan di sana kan sangat sangat Islami gitu ya Mas Eka ya. Jadi begitu ada tamu kan langsung dibikinin makanan, Jamuan. iya jamuan, masak-masakan kayak gitu. Nah, sudah selesai, makanan disajikan di atas meja. Kan itu menarik ya, panas yang masih mengepul-ngepul kayak gitu. Buat lapar. Iya, Sudais kecil masuk, mendapati di meja makan banyak makanan. Nah, timbullah ide cerdasnya bagi dia gitu. Apa itu, Dia Bunda? pingin juga memberi rasa pada masakan itu. Dia keluar ambil pasir. Terus ditaburin itu pasir di atas makanan gitu. Cerdas. Apa yang terjadi gitu? Coba kalau kita yang menjadi ibunya Sudais, apa yang akan kita katakan? Makanan sudah siap saji, tinggal mempersilahkan tamunya makan, ditaburin pasir sama anak kita. Itu emosinya sudah sampai ke ubun-ubun gitu, udah langsung bisa meledak kayak gitu. Masya Allah. Tapi apa yang keluar dari lisan ibunya? Seorang ibu yang solihah, ibu yang terbina secara ruhiyah, bukan kata-kata umpatan, tetapi doa. Yang diucapkan adalah, kamu besok jadi imam besar Masjidil Haram. Kamu besok akan jadi ulama dunia. Ini diungkapkan dalam posisi emosi. Tapi yang keluar adalah doa. Gitu. Dan Masya Allah, ijabah. Ijabah sekali ya. Ternyata ijabah. Kata-kata yang keluar dari lisan Sudais kecil, yang kata orang Jawa itu nrijis gitu ya, nggak bisa diam, diucapkan dalam kondisi marah, mengharapkan anaknya besok jadi ulama besar, jadi imam besar Masjidil Haram, dan ternyata terkabul. Sekarang beliau ya menjadi imam besar Masjidil Haram, yang Masya Allah suaranya ya bikin merinding gitu ya ketika beliau menjadi imam ketika sholat gitu. Ini ternyata bisa, dan ternyata real. Seorang ibu itu ketika menyampaikan kata-kata, mengungkapkan, itu bisa jadi doa. Nah, ini ayo kita evaluasi pada diri kita sendiri. Jangan sampai semarah apapun, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Karena selain menyakiti hati anak, ya tentu saja namanya anak diberikan label negatif, sedihlah. Tidak hanya itu, ternyata anak juga akan semakin menguatkan dirinya untuk mengaplikasikan label yang diberikan oleh ibunya. Nah, kita kembali kepada contoh tadi. Ayo, kalau marah, ucapkan doa. Sekali lagi ini butuh latihan ya. Butuh latihan. Lagi emosi ucapkan doa. Lagi emosi ucapkan doa. Mungkin pertama, kedua gitu kayak aneh gitu ya, orang lagi marah suruh berdoa gitu. Bukan dalam rangka berdoa khusus, enggak, tapi kontrol kata-kata menjadi kata-kata yang positif. Dan ini benar-benar membutuhkan kerjasama antara ayah dan ibu, saling mengingatkan. Ini sangat baik sekali apabila dilakukan berdua. Ketika ayah marah, ayah juga mengucapkan doa yang baik. Ketika ibu marah, bisa, dan ini saling mengingatkan, misalnya Kak ya. Jadi kesepakatan gitu antara ayah dan bunda,
saling jawil-jawilan gitu. Misalnya bunda lagi marah, ya, ayahnya udah langsung kasih kode positif, positif, positif kayak gitu. Silakan marah, boleh. Namanya juga manusia, namanya juga anak lagi mancing emosi orang tua. Marah itu manusiawi, boleh. Tapi langsung positif, positif. Nah, ayahnya kasih kode dari jauh, mama positif, mama positif. Akhirnya marahnya marah yang Bagus, positif. positif, doa gitu. Ayahnya juga gitu. Ayah misalnya anak lagi main game, marah gitu ya, terus HP-nya dibanting, rusak lah. Padahal itu HP mahal yang belikan ayahnya. Ayah kan masih emosi, marah gitu. Udah dibeliin HP mahal, malah dibanting. Mama yang kasih kode, ayah positif gitu ya. Jadi ayah, oh iya, aku marah, tapi yang diucapkan adalah doa, kata-kata yang positif. Dan ini sangat bisa ayah bunda dengan latihan yang intensif. Latihan ini berdua ya. Kalau sendirian agak susah sih, karena yang mengontrol itu diri kita sendiri. Kalau kita cuman sendiri gitu. Tapi kalau kita ada kerjasama dengan pasangan, kita ada yang ngontrol, kita ada yang mengingatkan. Ini pentingnya untuk ada kerjasama antara ayah dan bunda dalam menyaring kata-kata. Sehingga ayah dan bunda, klop, ayah mengucapkan kalimat positif, si bunda juga demikian. Jadi di dalam rumah itu terbangun suasana positif. Walaupun emosi, walaupun sedang marah, tapi tetap tidak ada umpatan, tidak ada kata-kata kasar. Dan ini Masya Allah ayah bunda, ini nanti akan ditiru oleh anak kita. Dengan versi yang lain tentu saja ya. Karena kalau kita ini marah, apa yang kita ucapkan itu juga akan di copy paste oleh anak kita ketika dia marah kepada adiknya atau marah kepada temannya. Demikian pula kalau kita mengungkapkan emosi menggunakan kata-kata yang positif, maka ini pun akan ditiru oleh anak kita, copy paste, yang nanti dia akan juga melakukan hal yang sama ketika dia marah. Nah, ini ada satu cerita ya Mas Eka ya. Saya punya tetangga yang Masya Allah gitu, kalau beliau itu marah, kan beliau pakai nada tinggi gitu. Tapi kalau marah itu sampai tetangganya pada dengar. Apa yang diucapkan? Syahadat. Masya La Allah, ilaha luar biasa. illallah gitu. Itu Itu bapak-bapak. mama Mama. udah pada tetangganya sudah pada tahu gitu kalau beliau sudah bersyahadat dengan nada Artinya emosi. tinggi, lagi marah lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh lagi Bagus marah ya. dia gitu. Jadi ketika marah bukan umpatan tapi malah bersyahadat dalam rangka apa? Diri. Segera istighfar, Self control ya. astagfirullahaladzim gitu. Iya, dan ini bagus gitu. Anak sedang dimarahi tapi dia mendengarkan kalimat thayyibah. Ini kan bagus ya. Nah, ini banyak orang yang sudah bisa melakukan hal yang demikian. Marah boleh, silakan karena itu manusiawi. Tapi hati-hati, selalu kontrol kalimat, selalu pilih kalimat. Ketika marah, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau mungkin kita agak kesulitan, ya mungkin tips dari tetangga saya tadi ya, bisa diterapkan gitu ya. La ilaha illallah atau Allahu Akbar, subhanallah. Kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Emosi kita tersalurkan, marahnya bisa tersalurkan, tapi yang diucapkan pahalanya dapat. Nah, kan enaknya gitu ya. Jadi emosinya ini kita sudah bisa loss gitu mengeluarkan emosi kita, tapi kita dapat pahala. Enak banget seperti itu. Biasanya kan orang marah kan dapatnya dosa. Gitu, karena udah marah, ngumpat-ngumpat, bikin sakit hati, kan dapatnya dosa. Tapi kalau marahnya ini berupa kalimat positif, nah kita justru dapat pahala. Iya, betul. Itu yang pertama saya Kak. Ya. Jadi ini merupakan reminder juga ya buat kita ya Bunda ya, bahwa kata-kata dari orang tua, terutama ibu ini, adalah doa yang sangat mustajab. Nah, maka jadikanlah kata-kata itu adalah stimulus buat anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang positif.
Nah, maka keluarkanlah kata-kata dari mulut kita ini yang baik-baik saja. Baik, pemirsa dan ayah bunda di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah commercial break berikut ini, tetap di Al Abidin TV. The world is changing, and changing fast. Technology, education, health. There is hardly anything in life that is not changing. Some changes create a better version of us, while the others create fear and anxiety. The world needs a big thinking. The world needs a great innovations that develop all potential optimally. We don't just think about the problems, we care about them. Given me, I could say that this is my second home. It was able to bring out potentials and capabilities inside me. We act boldly to solve the challenges, but never forget to integrate religious values in life. There were so many choices when I arrived here, such as what class I should join. The 3 lessons that are Cambridge category in my school, at least. We are Al Abidin Bilingual Boarding School, bringing you to the excellent. Anak adalah anugerah darinya. Ia amanah dari langit untuk orang tuanya. Allah telah tanamkan fitrah-fitrah kebaikan kepadanya. Tugas kita menumbuhkan fitrah-fitrahnya. Dengan bermain ia mengenal Rabb-nya. Melalui kisah ia mengenal utusannya. Dalam dialog mereka menggali kalamnya yang tak sekedar dogma. Dengan teladan, ia belajar bahwa akhlak tak sekedar ucapan. Saat rumah dan sekolah bersinergi dalam membersamainya, maka akan lahirlah calon pemimpin masa depan yang cerdas dan bertakwa, siap menghadapi tantangan zaman dan membuat perubahan. Bersama kami, Homey and Friendly School for Kids, KBTKII Al Abidin Surakarta, kita wujudkan generasi emas Indonesia. Baik ayah bunda dan pemirsa Al Abidin TV, kita kembali lagi dalam acara Sharing Parenting dengan tajuk 6 kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak, masih dengan narasumber yang sama, konselor bidang parenting dan keluarga kita, Bunda Farida. Baik Bunda, ini saya akan membacakan ada pertanyaan masuk yang ke saya ya. Dari Ibu Ita di Karanganyar, pertanyaannya adalah, bagaimana ya cara mengontrol diri karena saya sangat sekali suka marah-marah kepada anak saya. Nah, ini sepertinya pertanyaan yang mewakili para bunda-bunda di luar sana ya. Dalam mengajari anak atau apapun itu biasanya akan keluar tanduknya itu, Bunda Farida. Ya, terutama Nah, kalau ini pagi hari ya. sangat mewakili sekali pertanyaannya ini. Pagi hari itu riwah ya kalau mau berangkat sekolah. Nah, ini sangat memicu emosi dari para bunda. Dan ini bagaimana Bunda Farida? Ya, terima kasih Bunda Ita atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengontrol itu? Yang tadi saya sampaikan latihan gitu ya. Nah, latihannya ini bagaimana? Jadi begini, yang pertama yang tadi saya sampaikan, kerjasama dengan pasangan, kerjasama dengan suami ini akan memudahkan kita untuk mengontrol emosi kita. Karena ada yang mengingatkan dari jauh, ada yang menjawil dari dekat. Untuk apa? Kita langsung segera teringat agar kita tidak meluapkan segala emosi kita. Karena biasanya orang yang sedang emosi itu, kalau emosinya ini belum terpuaskan, itu nggak berhenti ngomong. Gitu ya. Semua yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam batinnya gitu, semuanya pengen diungkapkan, pengen diluapkan sampai benar-benar puas. Kalau belum puas, belum berhenti ngomong. Nah itu
Kalau tidak terkontrol itu seperti itu. Makanya perlu ada pasangan, komitmen bersama pasangan untuk saling mengingatkan. Ya, nanti kalau mama marah tolong diingatkan ya. Nah, ayah juga demikian, mah. Nanti kalau ayah marah tolong diingatkan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, yang kedua tipsnya adalah ketika marah, latihan marah itu cukup 1 menit saja. Luar biasa. Itu ya. Marah cukup 1 menit saja. Kenapa? Kalau kita itu sudah lebih dari 1 menit, itu nanti seperti kayu yang dikasih bensin, semakin lama semakin membesar, semakin membesar gitu. Jadi kita batasi diri sendiri. Kalau kita sudah sekitar 1 menit, mungkin bisa jadi dilihat jamnya ya. Marah dari jam berapa menit itu. Kalau udah 1 menit, udah langsung astagfirullahaladzim. Kontrol diri, menyelesaikan, mengkat. Nah, ini ada tips yang selanjutnya agar kita bisa menepati yang 1 menit ini. Caranya bagaimana? Segera beranjak dari tempat. Misalnya kita lagi di ruang tamu, lagi marah-marah sama anak. Kalau sudah 1 menit, Bunda segera pergi. Jangan di depan anak terus. Selagi anak ini kelihatan di depan Bunda, itu emosi masih pengen terus kayak gitu. Makanya segera pergi, segera mengalihkan. Kalau enggak, anaknya yang justru pergi. Udah, mama udah 1 menit, kamu pergi sana. Nah, gitu. Biar anaknya yang pergi. Karena itu tadi, kan secara psikologis begini Bunda ya. Kita ini berfisik lebih besar daripada anak kita. Anak kita itu mungil, kecil. Nah, karena kita itu merasa power kita ini lebih besar, maka kekuatan untuk melampiaskan kepada anak ini benar-benar besar. Karena merasa ini kan makhluk yang kecil, ini kan makhluk yang lemah, jadi aku bisa aja melampiaskan emosiku karena aku gede, aku lebih besar dari dia. Nah ini, kalau kemudian kita tidak menyadari seperti ini, kita merasa power kita lebih, ya kita dengan mudah saja untuk melampiaskan kepada yang fisiknya lebih kecil, yaitu anak kita. Apalagi Bun, apalagi kalau sebenarnya kita itu sedang ada masalah dengan diri kita. Misalnya, kita ini lagi baper sama ayahnya misalnya ya. Ada masalah cemburu misalnya ya. Ayahnya WA-an terus gitu, nggak merhatiin bundanya. Bundanya kan cemburu. Misalnya juga bundanya lagi ulang tahun, pengennya dikasih surprise lah atau dikasih perhatian. Ayahnya lupa. Jadi uring-uringan sendiri gitu, marah sama diri sendiri, tapi nggak bisa melampiaskan ke ayah. Nah, anak yang jadi pelampiasan. Maaf ya. Itu sangat bisa jadi terjadi ya. Anak itu menjadi pelampiasan ibunya. Dan ini sebenarnya Bun, ini kita menyadari banget kok sebenarnya ya. Apalagi kalau udah malam gitu, anak sudah tidur, terus kita ngelihat anak lagi pulas gitu, ya Allah itu mesti rasa bersalah yang luar biasa. Ya Allah, kenapa tadi aku marah-marah sama anak, ini anak masih polos, dia sebenarnya nggak bersalah, aku lagi baper sama ayahnya, tapi anaknya yang jadi sasaran. Udah, kalau seperti itu kita tinggal menyesal. Nah gitu kan. Jadi emang latihan untuk mengontrol diri ini harus dilakukan, karena itu tidak terus kemudian besok aku nahan emosi tanpa kemudian ada latihan. Tapi juga jangan kemudian mancing-mancing, coba kamu bikin marah mama marah, mama mau latihan, enggak juga ya. Alami aja, wajar aja, yang penting niat. Yang penting niat untuk mengontrol kata-kata bismillah, ya Allah, aku akan jadi ibu yang sabar dengan melatih emosiku. Ya semoga tidak sampai bikin marah-marah lagi gitu ya. Dan ternyata Bunda, ternyata apa yang kita lakukan kepada anak ini akan berbalik kepada kita. Jadi ketika kita berusaha menahan diri,
menyampaikan kata-kata yang positif kepada anak, efeknya anak itu akan semakin sayang. Dia merasakan kok aku selalu didoakan yang baik. Anak ini ngerti kok dia bikin emosi ayahnya, bundanya itu ngerti sebenarnya. Ya, dia bikin gara-gara ya namanya anak ya, antara emosi dan pikirannya ini kan belum imbang gitu. Dia ngerti namanya nakalin adik itu nggak benar, tapi tetap dia lakukan. Kenapa? Antara pikirannya dengan emosinya belum sejajar ya, belum sejalan gitu. Dia ngerti, cuman belum bisa mengontrol. Akhirnya tetap menjahilin adik, tetap godain adik, bikin suasana rumah jadi panas seperti itu. Sebenarnya ngerti, tapi kok dia malah mendapatkan doa, ya Allah kak, anak soleh, anak mama, semoga kamu besok jadi hafid Quran, kamu besok jadi presiden, kamu besok jadi pebisnis nomor 1 di dunia. Padahal mamanya lagi marah gitu. Anaknya loh, malah didoain, ya Allah amin, ya Allah amin, ya Allah. Malah seneng anaknya seperti itu. Akhirnya apa? Justru anak akan semakin respect kepada kita. Dia yang bikin emosi, tapi dia malah mendapatkan doa dari ibunya. Nah, ini akan kembali timbal balik dari anak, akan semakin menghargai kita, respect kepada kita, dan efeknya pada pembentukan karakternya dia pun akan mengikuti kita, akan mengontrol kata-katanya jika dia sedang emosi, karena dia sudah mendapatkan contoh yang baik dari orang tua. Itu ya Bunda Ita beberapa hal yang bisa kita lakukan. Oh iya, satu lagi ya, yang ini Masya Allah dari Rasulullah gitu, agar kita itu bisa mengontrol emosi kita ya. Nanti silakan dipraktekkan. Kalau Bunda ini marahnya itu sedang berdiri, langsung segera duduk. Kenapa kok Rasulullah memberikan contoh seperti itu? Karena ketika orang itu berdiri, ini dia dalam kondisi full power. Bahkan kalau kita lihat di film-film kayak gitu ya, gebrak meja, itu selalu dilakukan dalam kondisi berdiri. Kenapa? Karena ketika berdiri itu full power. Ketika gebrak meja, mejanya bisa pecah. Tapi kalau kemudian sudah langsung duduk, itu secara energi itu terpangkas 50%. Udah langsung terpangkas 50%. Jadi udah nggak full power lagi. Coba dalam kondisi duduk seperti ini terus gebrak meja, tangannya yang sakit ya, gitu. Nggak jadi garang kalau seperti itu. Itu udah langsung terpangkas emosinya. Kalau masih marah dalam kondisi duduk, silakan berbaring, mendekat dengan tanah, menyatukan diri kita dengan asal Allah menciptakan kita, yaitu dari tanah. Kita menyatu dengan bumi, kita kembali kepada asal kita, yang kita ini bukan apa-apa. Insya Allah itu akan meredakan emosi kita. Jadi nggak lucu kalau lagi berbaring gitu sambil marah-marah sama anaknya. Kamu ini anak kita, tapi sambil berbaring gitu nggak banget ya, malah diketawain nanti sama anaknya. Kalaupun kita kok masih, ini kalau udah marahnya luar biasa ya, udah berbaring kok masih ada ganjalan hati, segera ambil air wudhu, karena emosi marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api itu dikasih air, nanti apinya akan mati. Nah, itu tips yang luar biasa dari Rasulullah, bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita sehingga kita bisa tetap stabil. Dan saran saya Bunda, latihan terus. Kapan akan berhasil? Berapa lama? Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa selama kita belum berhasil ya, terus mencoba. Dan yakinlah, namanya ikhtiar pasti akan ada hasilnya. Selama kita terus berusaha untuk mengendalikan diri, mengontrol kata-kata kita ya, pasti bisa suatu saat nanti kita akan bisa seperti yang
tadi, ibunya Sudais itu tadi, atau mungkin tetangga saya itu tadi yang sudah terbiasa kalau marah itu malah justru mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Ini banyak orang yang sudah melakukan. Nah, mari kita tiru, insya Allah bisa ya. Saya yakin Bunda Ita, semoga ini menjawab pertanyaan J. Selanjutnya kita bisa langsung saja mengupas lagi poin yang Ya. kelima tentang kesalahan dalam mendidik anak. Apa saja ya kira-kira? Silakan Bunda Farida. Terima kasih. Yes. Ya. Baik Ayah Bunda, kita lanjutkan kembali. Apa sih sebenarnya yang menjadi kesalahan orang tua mendidik anak? Yaitu bersikap tidak adil kepada anak. Nah, ketika ada pernyataan seperti ini mungkin kita langsung menolak ya. Tuh, mana ada orang tua yang gak adil, semua pasti pengennya adil, gak ada anak yang dibedakan. Nah ini terkadang kita merasa sudah berbuat adil, tapi ternyata bagi anak itu beda, atau sebaliknya, bagi kita sudah adil, bagi anak tidak adil. Nah adil itu sebenarnya bagaimana ya? Adil itu memberikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, adil itu memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan memberikan dengan cara yang sama. Karena anak kita usianya beda, kebutuhannya berbeda pula. Ini salah satu contoh yang sehari-hari kita lakukan ya dalam hal masalah adil ini, dalam memberi uang saku. Ketika kita memberikan uang saku kepada anak, misalnya yang satunya SMA, satunya SMP, satu SD, gimana Ayah Bunda, apakah memberikan uang saku yang sama antara yang SMP sama SMA sama SD? Enggak ya, mesti beda gitu. Iya. Mesti beda. Si kakak yang pertama bisa jadi uang sakunya 15.000, yang SMP 10, yang SD 5.000. Enggak sama, tapi ini adil untuk mereka. Karena apa? Kebutuhannya berbeda. Yang SMA dia lebih tinggi jenjang sekolahnya, kebutuhan dia lebih banyak, ya, jajannya lebih banyak, dan mungkin perlu nabung juga untuk kegiatan yang lainnya. Beda dengan adiknya. Nah, dengan contoh real seperti ini aja kan kita sudah punya gambaran bahwa ternyata adil itu tidak harus sama. Adil itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, contoh yang lain lagi, masalah keadilan. Kita memberikan beban yang lebih kepada anak pertama. Dengan kalimat begini, kakak itu anak pertama loh. Kakak harus jadi contoh yang baik buat adik-adik. Kakak ini diikutin loh sama adik-adiknya. Kakak ini harus paling cepat kalau diperintah sama mama. Jadi ada satu beban yang kita lampirkan kepada anak kita bebankan ke pundaknya. Dia harus menjadi yang terbaik. Karena dia akan ditiru oleh adik-adiknya. Sedangkan adik-adiknya nggak kasih kita beban seperti ini. Tidak terus kemudian si adiknya, kamu nanti ditiru oleh kakak. Enggak gitu. Ini hanya kita sematkan kepada kakak yang pertama. Jadi ada tuntutan yang lebih. Dan bagi kita, ini hal yang wajar. Bagi sebagian kita, ya kan wajar, namanya anak pertama nanti dia akan mempengaruhi adik-adiknya. Dia akan diikuti oleh adik-adiknya. Nah sekarang, kita mencoba berempati. Ya, berempati kepada anak pertama. Atau mungkin ayah bunda sendiri ada yang merasa diperlakukan seperti itu. Coba, kalau kita menjadi anak pertama, kemudian diberikan beban seperti itu, bagaimana perasaan? Tentu kita akan keberatan gitu. Kok cuman aku yang dikasih beban seperti ini? Kok kenapa aku yang harus selalu yang paling
Bagus, kenapa aku harus yang paling baik? Karena aku nanti yang akan dicontoh oleh adik-adikku. Sehingga tuntutan untuk menjadi baik itu hanya tertumpu pada dia. Ini pasti akan menjadi beban bagi adik, bagi kakak. Atau juga misalnya dalam pertengkaran, rebutan makanan, rebutan mainan, siapa yang disuruh ngalah biasanya? Kakak, ya kan? Kakak yang disuruh ngalah. Kakak, ini kan adik masih kecil. Kakak ngalah. Kakaknya yang disuruh ngalah. Di sisi lain kakak yang harus menjadi yang terbaik. Ini beban yang luar biasa bagi anak pertama. Nah, ini yang dirasakan bagi anak pertama, mama ndak adil. Kenapa kok cuman aku yang dikasih beban seperti ini? Nah, nanti kalau dia udah gede lagi, dia nanti akan bisa protes. Kenapa aku yang dilahirkan pertama? Ya, kenapa nggak aku jadi nomor 2 atau aku jadi anak yang paling kecil gitu? Karena biasanya anak yang paling kecil itu anak yang selalu disayang sayang dimanja-manja ya, anak ragil seperti itu. Dia akan protes kenapa dia dulu dilahirkan menjadi anak yang pertama. Nah, ini kan ada protes gitu ya dalam hal posisi kalau anak pertama itu selalu dijadikan sebagai tuntunan untuk adik-adiknya. Padahal sebenarnya dalam bahasa lain mau atau tidak mau mengakui sebenarnya kita itu menuntut anak pertama itu menjadi baik karena kita ingin terbantu pendidikan kita oleh anak pertama. Kita ingin mengalihkan tanggung jawab pendidikan kepada anak yang pertama. Dibantu anak pertama untuk menjadi baik agar memudahkan adik-adiknya menjadi baik. Padahal dia juga masih kecil, dia juga masih butuh bimbingan, tuntunan gitu ya. Jadi tidak adil kalau kemudian kita minta bantuan walaupun ini tidak terkatakan gitu ya. Minta bantuan kepada kakak untuk menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Karena sebenarnya siapa sih yang harus dicontoh oleh anak-anak kita? Ya kita, orang tuanya, bukan anak yang pertama. Tapi kita sebagai orang tuanya. Jadi jangan kemudian dialihkan beban ini kepada anak yang pertama. Dia nanti seperti anak kecil yang berperan sebagai orang tua gitu ya, dewasa dini gitu jadinya. Nah ini yang seperti ini ya, ini hal yang tidak adil bagi anak kita, walaupun bagi kita sepertinya adil, tapi ternyata bagi anak tidak, karena ini bisa memberikan beban pada anak kita. Atau sebaliknya ya, dalam hal contoh uang saku tadi, kita memberikan perbedaan dalam jumlah uang saku karena bagi kita itulah adil. Nah bagi anak mungkin bisa jadi itu tidak adil. Kenapa? Kok berbeda jumlahnya. Nah ini perlu komunikasi gitu ya ayah bunda ya. Perlu komunikasi. Yang namanya adil itu tidak harus selalu sama. Adil itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah termasuk juga dalam masalah keadilan ini adalah kita jangan menyamaratakan karakter anak. Misalnya, dalam memilih barang, membeli barang, ini akan terlihat sekali bagaimana tipikal anak itu ketika dia dibelikan barang. Misalnya aja, sepatu, ya, sepatu gitu. Nanti akan terlihat karakternya anak pertama itu kalau disuruh kalau dibeliin sepatu gimana responnya. Ini saya gambarkan tiga anak yang berbeda karakternya ya. Si anak pertama ini kalau disuruh beli apapun termasuk beli sepatu, dia akan memilah dan memilih itu dari 20 sepatu itu dibanding-bandingin gitu ya. Yang satu begini, kedua begini, yang nomor 15 begini. Dari yang nomor 10 kembali lagi ke satu, dibandingin lagi. Pilih yang mana? Itu 1 jam. Bisa nggak selesai. Pilih yang mana?
Karena apa? Dia sangat selektif sekali. Nah, anak yang kedua seperti bumi langit. Begitu masuk ke toko, matanya langsung ngelihat satu tujuan, terus Incaran. langsung ambil. Iya. Ma, aku mau pilih yang ini. Itu nggak ada 5 menit selesai gitu. Nah, anak yang ketiga lain lagi. Dek, kamu sepatu yang mana? Terserah mama. Mana aja, aku oke. Nah, kalau ini kemudian, ya Allah, anak 3 aja kok beda-beda banget. Kemudian kita membandingkan. Kak, misalnya kita menasihati sama anak yang pertama ya. Kakak itu kalau milih barang, mbok kayak adik lah. Adik itu 5 menit selesai. Kakak 1 jam semua barang diobrak-abrik. Belum selesai juga. Gitu. Nanti apa respon si kakak? Marah dia. Kenapa? Dia itu bukan adiknya. Dia itu tipikalnya visual. Jadi ketika melihat, itu butuh pertimbangan yang luar biasa. Sampai dia benar-benar nyaman. Karena dia anak visual. Kalau nggak benar-benar cocok sesuai dengan hatinya, bahkan bisa jadi harga itu dipertimbangkan. Padahal kan yang bayar orang tuanya. Tapi bagi anak visual itu label harga itu dibandingin satu per satu. Ini harganya sekian. Itu jadi pertimbangan. Nah, anak yang kedua bisa jadi dia auditori. Jadi cepat gitu ya. 5 menit udah cocok, selesai. Nah, adiknya anak kinestetik. Dia nggak peduli merek, nggak peduli harga, yang penting nyaman, selesai. Nah, anak ini kan ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Biasanya, kamu itu mbok kayak adikmu, kalau milih itu cepat. Kinestetik, antara kinestetik sama visual tidak bisa dibandingkan. Atau sama yang auditori, masing-masing anak seharusnya kita berlakukan sesuai dengan tipikalnya, sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kalau kita membelikan barang untuk si anak pertama yang tipenya visual, kita harus benar-benar menyediakan waktu yang lama. Kakak, ayo beli baju. Kak, ayo beli sepatu. Durasinya ini lebih lama sehingga kita siap-siap. Dari rumah ini sudah siap-siap. Nanti kakak pertama kalau milih itu mesti lama. Jadi kita sudah menyediakan diri, menyediakan hati, waktu, dan pikiran agar dia benar-benar bisa puas dalam memilih dan dia nyaman. Karena tidak bisa dibandingkan dengan yang apalagi yang kinestetik tadi, yang nggak peduli soal warna, soal merek, yang penting dia nyaman, oke, gitu. Nah, kalau kita memahami seperti ini, kita memberikan perlakuan itu sesuai dengan tipikal anak kita, itulah adil. Ya, adil itu tidak kemudian tadi membanding-bandingkan, justru itu tidak adil. Kita bersikap tidak adil kalau meminta kakak pertama seperti anak kedua atau bahkan seperti anak yang ketiga. Nah, ini kan versinya akhirnya menjadi berbeda. Jadi berikanlah apa yang dibutuhkan oleh anak kita sesuai dengan tipikal mereka. Bukan kita yang menyesuaikan, bukan anak yang menyesuaikan kita, tapi kitalah yang menyesuaikan dengan anak-anak kita. Ya. Itu Kak ya. Itu poin yang ke-5 ya, Bunda ya. Nah, jadi sebenarnya ayah bunda, sikap adil dari orang tua itu sangat berpengaruh sekali terhadap masa depan anak, terutama dalam ketaatan anak dan juga sikap baktinya dari seorang. Nah, ada lagi satu poin tentang kesalahan dalam mendidik anak. Apa itu? Kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Tetap di Abidin TV.
SD Information and Communication Technology Al-Abidin Surakarta, sekolah dasar teknologi pertama di Indonesia, membuka pendataan peminat sekolah gelombang istimewa dimulai tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2020. Berikut alurnya. Alur online. Pertama, mengisi form pendaftaran. Kedua, membayar biaya registrasi sebesar Rp300.000. Ketiga, mendapat nomor pendataan. Keempat, konfirmasi ke panitia. Kelima, mendapat link kuesioner. Keenam, dinyatakan diterima atau tidak. Ketujuh, melakukan interview biaya dan mengisi surat pernyataan. Kedelapan, melakukan daftar ulang. Resmi tercatat sebagai siswa SD ICT Al-Abidin. Melengkapi syarat administrasi. Alur pendataan offline. Dapat mengunjungi SD ICT Al-Abidin Surakarta di Jalan Adi Sumarmo, Bode Timur 3, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Miss Indah dan Mr. Ardi. Kembali lagi di Al-Abidin TV dalam acara Sharing Parenting dengan tema 6 kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Nah, sedikit informasi dari saya, Ayah Bunda, bahwa jika Ayah Bunda menginginkan sekolah yang mengedepankan pengembangan sesuai dengan usia anak, pengembangan zaman, dan juga pengembangan karakternya, maka sekolah-sekolah di bawah unit Yayasan Al-Abidin Surakarta adalah sekolah yang tepat bagi mereka. Nah, silakan bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah di unit Abidin Surakarta, maka bisa mencari tahu di sosial media masing-masing unit lembaga. Itu saja, kita kembali lagi dalam poin terakhir, apa saja 6 kesalahan dalam mendidik anak. Yang terakhir adalah apa ini Bunda Farida? Baik Bunda, kita teruskan ya untuk dari kita tentang pada yang terakhir. Yang terakhir ini dalam materi kita, bukan yang terakhir dalam realitas sehari-hari gitu ya. Nah, sebenarnya bisa jadi kesalahan kita itu lebih dari 6, mungkin 10, mungkin 11, mungkin 12 ya, tergantung dari kita masing-masing. Nah, yang keenam, kita melupakan doa. Padahal doa itu Masya Allah, kekuatan orang tua yang super, yang luar biasa. Jadi ketika kita mendidik anak, apa yang menjadi hasilnya itu adalah buah dari doa kita. Misalnya kita mempunyai permasalahan tentang anak. Anak kita misalnya punya kasus yang, saya ambil contoh kasus yang besar gitu, mencuri. Ini suatu Masya Allah, perbuatan yang sangat-sangat buruk. Perbuatan yang dolim, anak sudah bermaksiat dengan mencuri. Ini terkadang kita merasa sebagai orang tua yang gagal gitu. Kita sudah berusaha mendidik dengan baik, tapi kok ya ternyata saya gagal mendidik anak. Jangan pernah kata gagal itu terucap. Karena apa? Kita selalu punya kesempatan. Ada kekuatan yang luar biasa yang bisa merubah segalanya, yaitu apa? Allah SWT. Ketika kita merasa gagal, ucapkan itu dalam doa. Ya Allah, saya sudah berusaha dengan baik, berusaha semaksimal mungkin, tapi saya belum berhasil. Maka kabulkan doaku ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang sholih, menjadi anak yang bertanggung jawab.
mintakan kepada Allah. Mungkin kita belum menemukan cara yang tepat bagaimana mendidik anak kita. Bukan kita tidak bisa, ayah bunda, bukan kita tidak mampu. Karena apa? Setiap permasalahan yang Allah berikan itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada orang tua itu yang tidak sanggup untuk mengatasi persoalan anaknya. Semua orang tua kemampuannya ini sudah diukur oleh Allah. Jadi pasti bisa melewati semua permasalahan anaknya, mulai yang dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Pasti orang tua kandungnya bisa mengatasinya. Cuman kadang-kadang kita merasa kita itu sudah mentok, ya. Mentoknya kenapa? Mohon maaf, karena ilmu kita terbatas. Padahal sebenarnya kita bisa, cuman karena ilmu kita terbatas, kita belum belajar lebih banyak, ya. Akhirnya kita sudah merasa udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Misalnya kasus tadi, kok anakku sampai mencuri seperti ini, berarti aku orang tua yang gagal. Jangan putus asa. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ada kekuatan yang luar biasa yang bisa merubah semuanya dalam hitungan detik. Ketika Allah itu sudah memberikan kehendaknya, maka kun fayakun. Ya, bagi Allah itu sangat mudah. Anak yang demikian bermasalah dalam hitungan yang sangat singkat tiba-tiba berubah. Karena apa? Hati itu Allah yang menguasai. Jangankan hati, seluruh alam raya jagat semesta ini Allah yang menguasai. Apalagi hanya hati manusia yang sangat kecil. Jadi jangan pernah putus asa, Bunda, ketika kita mendapati anak kita itu terasa kita itu berat gitu ya. Kalau kita belum berhasil mendidik anak kita, mintakan kepada Allah. Doa orang tua itu makbul. Kita ingat ada 3 doa yang makbul, yaitu doa orang musafir, doa orang yang teraniaya, dan doa orang tua. Nah, posisi kita sebagai orang tua ini Masya Allah luar biasa. Posisi hanya ya menjadi orang tua, kita itu sudah mendapatkan posisi di mana doa-doa kita itu makbul. Selain orang musafir, kemudian doa orang yang teraniaya. Kita nggak perlu pergi-pergi untuk menjadi orang musafir. Kita nggak perlu menderita menjadi orang teraniaya untuk dikabulkan doa kita. Cukup dengan kita itu punya posisi sebagai orang tua, doa kita dikabulkan, terutama doa ibu. Ini dalam satu forum ya, Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, Rasulullah menyampaikan bahwa doa ibu itu lebih makbul daripada doa ayah. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah mengapa? Apa jawaban Rasulullah? Karena ibu itu lebih penyayang, ibu itu lebih kasih, ibu itu lebih cinta kepada anaknya, kelembutannya itu lebih dibandingkan dengan ayahnya, kesabarannya itu lebih dibandingkan dengan ayahnya, maka doa ibu itu lebih makbul. Nah, ini kan kesempatan kita yang luar biasa. Jangan pernah putus asa. Semua permasalahan pasti sudah diukur Allah, kita bisa mengatasinya. Kalaupun kita belum mengatasinya, berarti ilmu kita yang kurang. Maka mintakan kepada Allah, kita minta bantuan dari Allah untuk bisa mengatasi semuanya. Bisa jadi dengan Allah meningkatkan ilmu kita, bisa jadi lewat pertolongan orang lain, bisa jadi Allah langsung yang mengatasi semuanya. Wallahu alam. Yang penting ikhtiar kita lakukan usaha secara maksimal, kemudian hasilnya serahkan sama Allah. Kalau saat ini belum berhasil di mata kita, bisa jadi nanti tahun depan, bisa jadi nanti tahun depannya lagi. Terserah Allah memberikan hasilnya kapan. Jadi kita jangan mematok di usia sekian saya harus berhasil. Keberhasilan itu Allah yang memberi. Kalau kita sudah mematok, misalnya tahun 2021 anak saya harus berhasil sekian, begini. Kemudian tidak terjadi, kita akan kecewa. Karena kita yang berusaha untuk menentukan hasil. Padahal
bukan hak kita untuk menentukan hasil. Tugas kita hanyalah berdoa dan berusaha. Hasilnya bagaimana? Hasilnya serahkan sama Allah. Kita mohon kepada Allah untuk anak kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi doa ayah bunda, ayo kita doakan anak kita masing-masing, sebut satu persatu anak kita dalam doa. Kita mintakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan. Allah itu akan mengabulkan doa yang disertai dengan hati. Disertai dengan sepenuh keyakinan bahwa doa kita pasti dikabulkan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, tetap semangat ya ayah bunda. Tidak ada masalah tanpa solusi. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Dan banyak-banyak berdoa untuk anak-anak. Demikian sih. Masya Allah, 6 kesalahan dalam mendidik anak itu sudah dipaparkan semua oleh Bunda Farida ya. Jadi saya review sedikit ayah bunda. Yang pertama, mendidik anak tanpa konsep. 2, tidak mengikuti perkembangan anak ya, maksudnya perkembangan usia ya. Yeah. Yang ketiga, tidak konsistennya dari orang tua. Yang keempat, memperhatikan kalimat pada anak. Yang kelima, bersikap tidak adil pada anak. Dan yang terakhir adalah doa. Doa itu kita ketahui adalah senjatanya umat muslim. Maka teruslah berikhtiar dan jangan lupa untuk berdoa. Baik, ayah bunda, mendidik anak dengan baik dan juga konsisten itu merupakan tantangan untuk kita sebagai orang tua. Tapi bukan hal yang mustahil bagi kita. Terus belajar, berikan waktu, berikan perhatian, dan juga berikan cinta. Karena anak adalah amanah yang diberikan Allah dan juga anugerah yang terbesar yang diberikan Allah pada kita. Manfaatkan dan optimalkan selagi kita memilih. Belajar adalah terus sepanjang hidup kita menjadi orang tua. Sekian dari kami, sampai jumpa di pekan depan dengan tema berbeda yang menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.